Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan pengulasan materi kita tentang psikologi ya. Di pertemuan atau di video kali ini kita akan bahas tentang emosi ya. Kita sebagai manusia itu banyak banyak hal-hal atau aspek-aspek internal yang menyertai diri kita ya. Selain aspek jasad atau fisik yang ada, yang terlihat ini, ada aspek-aspek internal yang kita miliki yang kita sebut dengan aspek psikologi. Nah, di antara aspek tersebut adalah emosi ya, emosi. Emosi secara umum itu dirumuskan oleh para ahli dengan definisi yang beragam ya. Jadi berbagai macam pendapat ya dalam mengartikan apa itu emosi. Misalnya William James mengatakan emosi itu adalah keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Kemudian Goldman mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Kemudian ada juga yang mengatakan bahkan ada 92 definisi berbeda tentang emosi. Namun para ahli kemudian bersepakat bahwa emosi itu adalah, ini titik temunya, suatu reaksi kompleks yang melibatkan kegiatan dan perubahan yang mendalam serta dibarengi dengan perasaan yang kuat. Itu namanya emosi. Jadi ada kata kunci di situ, reaksi kompleks, kemudian ada kegiatan dan perubahan yang mendalam ya dalam diri kita, disertai dengan perasaan yang kuat. Jadi dalam emosi ternyata ada unsur-unsur perasaan. Nah, nanti kita akan bedakan apa itu perasaan, apa itu emosi ya. Jadi sebelumnya kita harus bisa bedakan dua konsep ini atau dua istilah ini ya. Kalau perasaan itu dia sebuah bentuk emosi tapi lemah ya, dia tidak kuat. Nah, kalau emosi itu perasaan yang kuat. Nah, jadi bentuk tindakan yang diakibatkan oleh adanya emosi tadi itu tindakan yang kuat ya. Misalnya cinta itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah perasaan kalau menurut saya. Karena cinta itu dampaknya kuat. Orang karena mencintai sesuatu dia bisa melakukan apa saja ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal karena cintanya. Ya, karena permintaan orang yang dia cintai atau karena ingin dicintai oleh orang yang dia cintai. Ya, untuk mendapatkan cinta dari orang yang dia cintai, dia bisa melakukan sebuah tindakan atau perilaku di luar nalar kita, ya, di luar rasio kita. Jadi cinta itu bukan sebuah perasaan ya, tapi sebuah perasaan yang kuat yang kita sebut dengan emosi. Kita pernah dengar sebuah cerita, kalau di dalam Islam itu ada cerita tentang Julaibib kalau saya tidak salah ya, atau yang terkenal istilahnya disebut dengan Laila Majnun. Laila Majnun itu bukan perempuan ya, dia seorang laki-laki yang sudah gila karena cintanya terhadap seorang perempuan yang bernama Laila. Jadi laki-laki ini kemudian setiap kali datang ke perkampungannya Laila, dia itu mencium semua tempat yang pernah dipegang, disentuh atau ditempati oleh Laila, dia cium gitu ya. Dan perilakunya itu seperti perilaku orang gila. Jadi ya gila karena cinta. Jadi cinta itu sebuah emosi yang luar biasa ya. Orang karena cinta terhadap sesuatu dia bisa melakukan atau rela melakukan apa saja, bahkan bisa membahayakan dirinya karena dia cinta. Dan sebaliknya juga dia karena tidak diterima cintanya atau patah hati ya, patah cinta, putus cinta, dia bisa mencelakai orang yang dia cintai karena dia tidak ingin orang yang dia cintai itu dimiliki oleh orang lain ya, cintanya dimiliki oleh orang lain. Nah, ini hal luar biasa yang terjadi pada seputar percintaan ya. Jadi cinta itu merupakan sebuah emosi yang sangat
mendalam ya, perasaan yang sangat mendalam ya. Kalau perasaan contohnya apa? Perasaan ya nyaman ya, tenang, itu lebih kepada perasaan ya. Eh, Sedih itu bisa masuk kategori emosi, bahagia juga emosi ya. Karena sedih bahagia itu bisa menunjukkan atau berdampak pada perilaku-perilaku yang ekstrim. Nah, kapan emosi itu bangkit? Emosi itu bisa dibangkitkan oleh peristiwa eksternal atau internal ya, yang nanti akan muncul reaksi-reaksi emosional di situ ya. Misalnya kita marah itu bisa disebabkan oleh pemicu dari luar. Misalnya ada orang yang menjengkelkan, akhirnya kita marah, yang muncul emosi marah. Atau dari dalam diri kita sendiri, mungkin karena pikiran kita yang kurang stabil atau keadaan diri kita yang kurang sehat, itu bisa memicu munculnya emosi. Jadi ada gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa eksternal maupun internal yang bisa menyebabkan terjadinya emosi. Nah, emosi itu ada beberapa aspek menurut para ahli ya. Pertama, perasaan subjektif. Jadi emosi itu merupakan perasaan subjektif dari kita ya. Ya, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu ya. Berasal dari situ emosi tadi. Ya, kemudian dasar fisiologis perasaan emosional. Jadi ada dasar fisiologisnya. Maksudnya di sini emosi itu ya tidak hanya sekedar sesuatu yang sifatnya abstraksi bisa dirasakan saja, tapi ada hal-hal fisiologis yang terlibat dalam aktivitas emosi itu, misalnya hormonal ya, sistem saraf dan lain-lain ya. Orang yang mudah marah biasanya ya, atau orang yang mudah bersemangat itu adrenalinnya tinggi gitu ya. Nah, itu contoh hal-hal fisiologis yang ada dalam proses emosi. Kemudian pengaruh emosi terhadap persepsi, berpikir dan perilaku. Jadi emosi ini mempengaruhi persepsi kita. Ya, kalau kita punya sebuah gambaran emosi yang positif terhadap sesuatu atau seseorang, kita bisa membuat persepsi atau penilaian-penilaian yang baik terhadap benda tersebut atau orang tersebut. Ya, kalau kita punya persepsi, punya emosi yang bagus terhadap orang tersebut, misalnya tadi terhadap orang yang kita cintai ya. Walaupun kata orang ya, orang yang kita cintai itu tidak cantik, tapi karena emosi kita sudah bagus, sudah positif moodnya terhadap itu, maka kita menganggap itu cantik ya. Terserah apa kata orang, yang penting ya saya nyaman, begitu kan. Nah, ini karena ada sebuah emosi yang positif terhadap objek atau orang yang dia cintai, sehingga persepsinya bagus, dia selalu memaknai objek itu sebagai sesuatu yang bagus. Dan juga pikiran ya, jadi emosi itu juga mempengaruhi pikiran kita ya. Tadi cinta tadi itu mempengaruhi pikiran. Jadi orang yang punya emosi yang bagus terhadap sesuatu, maka dia akan cenderung selalu memikirkan ya objek tersebut ya. Nah, tadi misalnya dia cinta terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, dia akan selalu berpikiran ya, punya pikiran tentang orang itu, dan pikirannya pikiran yang baik gitu ya. Dan juga perilaku ya, orang akan cenderung melakukan hal-hal perilaku-perilaku yang sesuai dengan keadaan emosinya. Kemudian yang keempat, aspek dari emosi itu adalah kelengkapan motivasional tertentu. Dan yang kelima, cara emosi ditunjukkan dalam bahasa, ekspresi wajah, dan gestur. Jadi untuk melihat emosi, kita bisa lihat bahasa yang ditampilkan orang. Misalnya kalau dia marah, dia cenderung mengeluarkan kata-kata yang kasar atau nada bicara yang tinggi, berarti dia sudah marah, dan itu menggambarkan emosi. Atau ekspresi wajah, matanya membelalak, pupilnya membesar misalnya kan, itu menunjukkan keadaan emosi. Atau gestur tubuhnya, ketika dia bertemu dengan kita, dia palingkan wajahnya, berarti menunjukkan emosi bahwa dia tidak senang, tidak suka dengan kita. Nah, itu aspek-aspek emosi ya. Kemudian apa fungsi emosi? Jadi emosi ini sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Emosi yang positif itu bisa memotivasi seseorang untuk bersemangat dalam hidupnya atau bersemangat dalam menjalani semua aktivitas hidupnya. Ya, sebaliknya emosi yang buruk itu bisa membuat orang putus asa, bahkan mengakhiri hidupnya. Jadi peran emosi itu sangat besar, apalagi dalam belajar ya.
fungsinya sangat besar sekali. Ketika seorang siswa senang dengan gurunya, ya, suka dengan cara gurunya mengajar, atau ya muncul kenyamanan gitu ketika belajar dengan guru, maka dia akan senang untuk belajar, bersemangat belajar, semangat datang ke sekolahnya. Tapi sebaliknya, jika mereka tidak senang dengan guru, tidak nyaman, tidak suka dengan gurunya, anak akan cenderung malas untuk belajar, bahkan mungkin malas ke sekolah, tidak mau datang ke sekolah, karena ada pengaruh dari emosi tadi. Jadi emosi positif dan negatif terhadap sesuatu itu berpengaruh dalam kita ketika menjalani hidup kita sehari-hari, ya. Makanya emosi ini penting untuk dijaga, ya. Penting untuk dijaga, terutama emosi-emosi yang positif, ya. Walaupun sebetulnya emosi negatif itu tidak semuanya jelek, ya. Marah itu kadang menjadi sesuatu yang baik, ya. Kalau marah sesuai tempatnya, ya. Marah pada tempatnya, ya. Cinta juga begitu, tidak selamanya cinta itu baik, kadang dia buruk juga. Jadi tidak semua emosi bisa kita katakan ini baik, ini buruk, tidak gitu ya. Tapi ada tempatnya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola emosi karena fungsinya sangat besar dalam hidup kita. Kemudian jenis dan pengelompokan emosi, ya. Jenis emosi manusia itu banyak dan beragam. Namun secara garis besar, emosi manusia itu dibedakan dalam dua bagian, yaitu emosi yang menyenangkan atau emosi positif, dan emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif, ya. Emosi yang menyenangkan adalah emosi yang menimbulkan perasaan positif pada orang yang mengalaminya. Di antaranya seperti cinta, sayang, senang, gembira, bahagia, kagum, dan sebagainya. Sedangkan emosi yang tidak menyenangkan, dia menimbulkan perasaan negatif pada orang yang mengalaminya, seperti sedih, marah, benci, takut, kecewa, khawatir, dan lain-lainnya. Nah, mengingatnya banyak jenis emosi tersebut, maka para ahli tidak memiliki kesamaan pendapat tentang pengelompokan emosi. Ada perbedaan juga di sini. Akan tetapi, hasil penelitian Paul Ekman menunjukkan bahwa ekspresi wajah tertentu untuk keempat emosi seperti takut, marah, sedih, dan senang dikenali oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi orang kalau marah, takut, sedih, senang itu sama ekspresinya di seluruh dunia. Ini menurut hasil penelitian. Ini menunjukkan bahwa keempat emosi tersebut adalah emosi inti atau emosi dasar pada manusia. Jadi yang empat emosi tadi sama di seluruh dunia, orang kenal itu, tahu itu, dan ekspresinya sama. Berarti ini disebut dengan emosi dasar. Jadi semua manusia itu punya itu. Tapi beda dengan yang lainnya. Ada yang mungkin emosi yang lain, ya, macam cinta, ya, itu mungkin beda-beda setiap bangsa. Namun Watson, ya, mengatakan bahwa manusia mempunyai 3 jenis emosi dasar yang telah dibawa sejak lahir dan akan berkembang sesuai dengan pengaruh lingkungan, yaitu emosi takut, marah, dan cinta. Nah, ini perbedaan pendapat, ya. Oke. Itu sekilas, ya, tentang emosi, ya. Kemudian ada teori-teori tentang emosi, ya. Walgito, Bimo Walgito, ini pengarang buku psikologi umum, ya. Menurutnya ada 3 teori tentang emosi, yaitu teori sentral, teori berpikir, dan teori kepribadian. Teori sentral itu adalah menurutnya gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kejasmaniannya. Menurut teori ini, orang yang menangis karena merasa sedih. Teori atau pendapat ini dikenal dengan teori sentral yang dikemukakan oleh Cannon. Jadi atas dasar teori ini dapat dikemukakan bahwa gejala-gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi orang kalau sedihnya itu nampak gejala jasmaninya, ya. Hidungnya merah, pipinya merah, matanya merah, mengeluarkan air mata, gitu ya.
Kemudian teori periferal. Menurut teori ini justru sebaliknya, gejala-gejala kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, tetapi malahan emosi yang dialami oleh individu merupakan akibat dari gejala kejasmanian. Menurut teori ini, orang tidak menangis karena susah, tapi sebaliknya, ia susah karena menangis. Dengan demikian, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap stimulus yang datang dari luar. Jadi kebalikan dari teori sentral. Kalau teori sentral tadi mengatakan ada keadaan emosi di dalam kemudian memunculkan gejala jasmani. Kalau teori periferal ini mengatakan ada persepsi dari luar dulu yang yang ditangkap oleh jasmani kita, indera kita. Nah, kemudian indera ini mengubah tubuhnya tadi, respon tubuhnya tadi berubah ya, sehingga menghasilkan kesedihan. Jadi kebalikannya tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau tadi sedih dulu perasaannya baru muncul reaksi tubuh. Kalau ini tubuh mendapat stimulus dari luar kemudian menghasilkan sedih ya. Nah, itu karena persepsi dari tubuhnya tadi. Nah, ini kebalikannya ya. Kemudian teori kepribadian. Menurut teori ini emosi merupakan suatu aktivitas pribadi yang dimana pribadi ini tidak dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah. Karena itu maka emosi meliput pula perubahan-perubahan jasmania, misalnya apa yang ditemukan oleh Lincoln. Jadi teori kepribadian ini menyatukan bahwa emosi dan keadaan jasmani tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Nah, fisiologi emosi. Jadi emosi itu juga terjadi melibatkan proses-proses fisiologis. Jadi ada hal-hal yang berubah pada tubuh kita ini, sistem jasmani kita ini ketika kita mengalami emosi-emosi tertentu. Contoh, kalau kita sedih, tubuh kita mengeluarkan air mata, kemudian bisa mengeluarkan ingus ya, dan kemudian kita menghasilkan ekspresi atau suara seperti orang menangis. Itu kan reaksi-reaksi fisiologis. Kalau kita marah misalnya, telinga kita panas, muka kita panas, wajah kita memerah gitu, mata kita membelalak, pupil kita membesar gitu dan merah matanya. Nah, itu kan pengaruh dari reaksi fisiologis ketika kita emosi. Jadi emosi tidak bisa dipisahkan dari keadaan fisiologis kita. Lalu apa hubungan emosi dan belajar? Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi dalam proses belajar mengajar, emosi ini sangat penting ya, karena emosi ini sangat besar pengaruhnya pada kualitas dan kuantitas belajar ya. Orang yang punya emosi yang bagus itu kualitas belajarnya juga bagus, serta dia mampu untuk belajar dalam kuantitas yang tinggi ya, dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi kalau emosi yang negatif ya, dia kualitas belajarnya rendah, dia tidak tahan belajar gitu. Nah, ini hal penting yang harus kita ketahui, relasi antara belajar dengan emosi dengan belajar. Jadi dalam belajar itu kita harus bisa mempertahankan emosi-emosi yang positif pada anak. Maka dalam belajar itu kan kita harus punya metode atau strategi yang kreatif, yang menyenangkan ya, sehingga anak-anak ketika belajar itu mereka punya ketertarikan, emosinya bagus, dan kualitas belajarnya bagus. Anak harus kita buat tertarik dengan kita sebagai guru ketika mengajar, dan juga kita harus buat mereka tertarik dengan apa yang kita ajarkan dengan menciptakan berbagai media atau membuat media yang melakukan metode-metode yang menarik perhatian mereka, sehingga emosi mereka bisa menjadi positif dalam belajar. Maka perlu dibangun emosi-emosi yang positif tadi dalam belajar, seperti rasa cinta ya, mereka cinta terhadap pelajarannya, cinta kepada gurunya, cinta kepada teman-temannya, cinta kepada lingkungan sekolahnya ya. Begitu juga dengan reaksi senang ya,
bahagia, nyaman, ya, tentram mereka ketika berada di sekolah. Nah, itu bisa membantu suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan berkualitas. Nah, itu kalau seperti itu anak-anak belajar di sekolah mau dari pagi sampai malam pun mereka nggak mengeluh, mereka nggak akan capek gitu, karena emosi mereka positif, ya, bagus. Saya pernah di sebuah bimbingan belajar ya, tapi modelnya disetting seperti model homeschooling gitu ya, di salah satu bimbingan belajar di kota Pekanbaru gitu ya. Di situ ketika saya melakukan survei ke sana, banyak anak-anak itu yang ketika sudah masuk di situ nggak mau pulang gitu. Nggak mau pulangnya kenapa? Karena gurunya menyenangkan. Kemudian banyak di situ media-media belajar yang mereka bisa belajar ya, tapi tidak dalam mode serius gitu, tapi mode sambil bermain ya, memainkan media-media itu mereka bisa belajar dan mereka sangat senang dengan nggak mau pulang, dijemput sama ibu nggak mau pulang. Ini kalau emosi positif itu sudah ada pada murid, nah, mereka akan senang belajar gitu ya, dan waktu yang lama itu tidak akan terasa lama gitu ya. Kemudian ada konsep kecerdasan emosi atau emotional intelligence ya. Ini pertama kali dikenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire ya. Istilah ini kemudian sangat terkenal di seluruh dunia semenjak psikolog New York ya bernama Daniel Goleman menerbitkan bukunya yang berjudul Emotional Intelligence: Why It Can Matter for More Than IQ pada tahun 1995. Jadi Goleman ini menyatakan bahwa kecerdasan umum atau intelijensi semata-mata hanya dapat memprediksi atau meramalkan kesuksesan hidup seseorang sebanyak 20%. Itu menurutnya. Jadi orang yang otaknya pinter, cerdas itu hanya 20% bisa meramal kesuksesannya gitu ya. Sedangkan 80% lainnya disebutkannya adalah karena faktor emotional intelligence, jadi kecerdasan emosi. Jadi orang yang pinter yang menurut Daniel Goleman ini itu tidak bisa menjamin sukses hidupnya di depan 100% enggak ya, karena dia hanya punya peluang kesuksesan itu 20%. 80%-nya bergantung pada kecerdasan intelijensinya. Maka menurutnya yang selain apa, maksudnya yang lebih besar pengaruh terhadap seseorang ya, berpengaruh terhadap seseorang dalam kecerdasan di masa depan itu bukanlah kecerdasan intelijensinya, tapi kecerdasan emosionalnya. Dan mungkin ini bisa kita pahami ya, bahwa ada di antara kita mungkin dulu teman-teman ya, atau mungkin bahkan kita ya, mungkin dulu ketika sekolah mungkin kita pintar, menghafal mudah ya, kalau ujian itu ya nilainya bagus dan juara terus gitu. Tapi kurang punya kecerdasan emosionalnya, tidak punya teman yang dekat, relasi yang kurang bagus ya. Akhirnya ketika besar ya dia kurang berkembang ya. Tapi orang yang punya sosial emosional yang bagus ya, kecerdasan emosinya bagus, walaupun tidak pintar-pintar amat ya, IQ rata-rata, tapi linknya banyak, dia pandai berkawan, pandai menjalin relasi, itu mungkin peluang kesuksesnya besar. Mungkin itu yang dimaksud dengan Goleman ini ya. Jadi yang bagus itu apa ya, kecerdasan intelijensi mesti ditunjang dengan kecerdasan emosional. Jadi anak-anak yang pintar ya di sekolah ya, itu harus kita didik supaya punya kecerdasan emosional yang bagus ya, supaya dia nanti menjadi orang yang peluang suksesnya itu besar ya. Nah, ini Goleman mengatakan seperti itu. Oke. Jadi kecerdasan emosional ini teman-teman itu membantu kita dalam menjalin relasi kita ya. Interpersonal relationship ya, maupun intrapersonal relationship. Jadi sebenarnya kecerdasan emosi ini selain membantu kita untuk menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain, dia juga bisa membantu kita untuk menyelesaikan hubungan intrapersonal kita. Jadi emosi kita sendiri ya. Emosi dengan orang lain itu ya, ketika kita berinteraksi dengan mereka ya, bagaimana sikap kita, perilaku kita ya, di situ diukur. Tapi kalau dengan diri kita sendiri ya, ketika kita punya masalah, kalau kita tidak punya kecerdasan emosi yang bagus, kita mudah putus asa, mudah down ya, kemudian malas bergerak ya, mager ya,
mentok, ya nggak bisa mikir apa-apa. Ini karena tidak punya kecerdasan intrapersonal ya. Jadi emosinya, menguasai emosi diri sendiri tidak bisa. Maka ada dua aspek emosi yang mesti diajarkan, dikuasai ya. Ada emosi yang kaitannya dengan intrapersonal dan intrapersonal ya, atau internal dan eksternal gitu. Jadi kita penting untuk mengajarkan kecerdasan emosi ini kepada anak-anak, untuk melatih mereka supaya punya kecerdasan emosional yang bagus ya. Dan guru ya bisa melakukan hal itu dengan berbagai macam kegiatan di sekolah ya, misalnya dengan metode kerjasama, bermain peran atau sosial drama ya, atau lain-lain ya. Itu bisa dilakukan untuk melatih bagaimana tumbuh dan berkembangnya kecerdasan emosional dari siswa. Jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa kecerdasan emosional ini sangat penting kita miliki ya. Emosi itu merupakan hal yang urgent dalam diri kita, yang dia bisa mempengaruhi prinsip-prinsip dasar dalam kita berperilaku. Ketika kita punya emosi yang bagus, maka sikap dan perilaku yang kita munculkan juga sikap dan perilaku yang positif. Tapi ketika emosi kita tidak bagus, maka yang muncul adalah sikap dan perilaku yang tidak bagus pula. Begitu juga dalam belajar ya, ketika emosi kita bagus, maka kita akan mampu mencapai kualitas belajar yang lebih baik dan kuantitas belajar yang cukup tinggi. Sebaliknya kalau emosinya tidak bagus, kualitas belajarnya rendah dan ketercapaian kuantitas belajarnya juga rendah. Nah, maka emosi ini penting untuk dijaga dalam kegiatan belajar di sekolah. Dan disinilah peran guru, bagaimana kemudian dia mengajarkan kecerdasan emosional kepada muridnya. Yang tadi ada dua, yaitu kecerdasan mengelola emosionalnya sendiri ya, personalnya, dan kecerdasan dia mengelola emosional ketika menjalin hubungan dengan orang lain, atau interpersonalnya ya. Dengan diri sendiri kita juga perlu untuk memiliki kecerdasan mengelola emosi ya, sehingga kita punya adversity quotient yang tinggi, ketahanan terhadap masalah yang tinggi gitu ya. Jadi ketika ada masalah kita tidak putus asa, tidak mudah bersedih, tidak baperan ya, tidak selalu gagal dalam move on gitu ya. Kita selalu bisa bangkit dan terus berharap, karena kita punya kecerdasan emosional, mampu mengelola emosi dengan bagus, sehingga perilaku kita bisa kita rencanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Ketika berkaitan dengan orang lain, kita mampu mengenali emosi orang lain dengan baik ya, kita mampu bersikap atau memberikan respon terhadap emosional yang ditunjukkan orang lain dengan tepat, sehingga orang tidak tersinggung, orang merasa dihargai ya. Tapi ketika kita salah merespon ya, tidak tepat respon kita, orang merasa tersinggung dan merasa tidak dihargai ya. Ini pentingnya emosi, sehingga dalam belajar pun ini sangat penting ya. Guru sebagai guru, dia harus mampu menunjukkan kecerdasan emosi yang baik kepada anak muridnya ya, mampu merespon keadaan emosi siswa dengan tepat ya, sehingga anak-anak merasa dihargai ya dan dicintai. Nah, maka dengan begitu muncul kehangatan dalam belajar dan mereka senang dalam belajar ya. Karena sebagian anak ya, berdasarkan pengalaman saya dan banyak orang mungkin dalam mengajar, tidak semuanya malas belajar, tidak ada minat belajar, atau rendah hasil belajarnya, motivasinya kurang, atau banyak masalah dalam belajar di sekolah. Itu bukan karena mereka nakal, bukan karena mereka bodoh, tapi banyak hal tersebut disebabkan oleh adanya emosi-emosi negatif yang mereka miliki, sehingga berdampak pada perilaku mereka, yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek psikologis tadi dalam belajar, yang menyebabkan berbagai masalah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Anak yang nakal itu tidak selamanya karena
bawaannya nakal, tidak. Bisa jadi ada pengaruh emosi negatif yang dibawa dari rumah, misalnya orang tua broken home dan tidak diberi perhatian, akhir di sekolah ya kekecewaan itu diungkapkan dengan bentuk kenakalan, pemberontakan. Nah, ini yang terjadi selama ini. Jadi teman-teman semua, sebagai calon guru, kita harus punya kecerdasan emosional sehingga kita bisa tularkan kepada anak-anak murid kita ya, dalam belajar. Mungkin itu saja ulasan pada video ini tentang emosi dan apa hubungannya dengan belajar ya. Saya kira itu. Jika ada diskusi, mari kita diskusikan dan bisa nanti kita lanjutkan di forum WA grup kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.